Belakangan ini nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali naik dan sukses membuat banyak orang mulai melirik aplikasi kurs mata uang lebih sering daripada melirik chat gebetan. Di media sosial, topik dolar bahkan mulai ramai dibahas. Karena setiap dolar menguat, masyarakat langsung punya firasat buruk. Waduh, harga barang bakal naik lagi nih. Memang terdengar sedikit dramatis, tapi kalau dipikir-pikir, masyarakat Indonesia memang sudah punya semacam refleks alami setiap mendengar kata dolar naik. Rasanya seperti alarm bahaya ekonomi yang tiba-tiba berbunyi di kepala. Baru buka berita pagi, lihat tulisan rupiah melemah, mood langsung berubah. Kopi yang tadinya terasa nikmat mendadak jadi terasa pahit karena kepikiran harga kebutuhan beberapa bulan ke depan. Fenomena ini sebenarnya cukup menarik. Banyak orang yang mungkin awalnya tidak terlalu peduli soal ekonomi global, suku bunga Amerika, atau kebijakan Bank Sentral Dunia. Sekarang tiba-tiba jadi ikut pemantau pergerakan dolar. Bahkan ada yang mendadak merasa seperti analis ekonomi profesional setelah melihat grafik kurs di Google selama 5 menit. Di tongkrongan pun pembahasan mulai berubah. Yang biasanya debat soal sepak bola atau game, sekarang mulai muncul kalimat seperti, kayaknya rupiah bakal berat nih minggu depan. Padahal habis ngomong begitu, tetap lanjut pesan es kopi ukuran jumbo sambil berharap diskon e-wallet masih tersedia. Kenaikan dolar memang punya efek psikologis yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Soalnya pengalaman selama ini membuat banyak orang percaya bahwa ketika dolar naik, harga-harga lain biasanya ikut perlahan naik juga. Mulai dari elektronik, bahan bakar, biaya impor, sampai barang kebutuhan sehari-hari. Dan lucunya, kadang masyarakat merasa kenaikannya lebih cepat daripada turunnya. Saat dolar naik sedikit, harga barang langsung ikut naik. Tapi kalau dolar turun, harga barang seperti pura-pura lupa cara turun. Ini yang sering bikin rakyat kecil mengelus dada sambil berkata, heran ya, naiknya cepat, turunnya malu-malu. Di media sosial, reaksi masyarakat juga bermacam-macam. Ada yang serius membahas ekonomi, ada yang mulai khawatir soal tabungan, ada pula yang memilih menghadapi semuanya dengan humor khas Indonesia. Meme tentang dolar dan dompet mulai bermunculan di mana-mana. Salah satu yang paling relate mungkin kalimat, dolar naik, saldo tetap setia di bawah. Humor seperti ini memang terdengar sederhana, tapi sebenarnya menggambarkan keresahan banyak orang. Karena di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, masyarakat sekarang benar-benar harus pintar mengatur pengeluaran. Apalagi kebutuhan hidup terasa makin banyak, sementara pemasukan sebagian orang terasa jalan di tempat. Yang paling terasa biasanya adalah bagi anak muda dan keluarga kelas menengah. Baru saja ada rencana nabung buat beli laptop baru, kamera, atau HP impian. Tiba-tiba harga naik lagi karena efek dolar. Rasanya seperti hidup sedang bercanda. Bahkan banyak orang sekarang mulai terbiasa membuka marketplace hanya untuk cuci mata, bukan benar-benar membeli. Barang masuk keranjang banyak, check out-nya nanti kalau ada mukjizat finansial datang. Dan menurut pendapat saya pribadi, inilah yang membuat isu dolar selalu cepat viral di Indonesia. Karena dampaknya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekedar angka ekonomi yang muncul di televisi. Di sisi lain, kondisi ini juga memperlihatkan betapa ekonomi dunia sekarang saling terhubung. Apa yang terjadi di Amerika Serikat bisa mempengaruhi kehidupan orang biasa di Indonesia, mulai dari mahasiswa yang ingin membeli laptop, pekerja kantoran yang ingin upgrade HP, sampai pedagang kecil yang bergantung pada harga bahan baku impor. Semuanya bisa ikut terkena efek domino. Dan jujur saja, terkadang hal seperti ini membuat masyarakat merasa ekonomi global itu seperti bos besar yang keputusan kecilnya bisa bikin rakyat negara lain ikut pusing. Meski begitu, masyarakat Indonesia memang punya kemampuan bertahan yang unik. Di tengah kekhawatiran soal dolar, harga naik, dan biaya hidup yang makin berat, humor tetap berjalan, candaan tetap muncul, meme tetap ramai. Karena mungkin masyarakat sadar, kalau dipikir terlalu serius terus juga bisa bikin stres sendiri. Jadi akhirnya banyak orang memilih menjalani semuanya sambil tertawa kecil dan berharap situasi segera membaik. Walaupun dalam hati tetap berkata, ya Tuhan, semoga harga-harga jangan ikut naik lagi. Yang paling terasa biasanya memang datang dari harga barang impor dan kebutuhan elektronik. Baru saja banyak orang punya rencana membeli laptop baru, upgrade HP, rakit PC gaming, atau sekedar mengganti perangkat yang sudah mulai batuk-batuk, tiba-tiba dolar naik lagi. Harga langsung ikut melambung seperti tidak mau kalah sama roket luar angkasa.
Dan lucunya, kenaikan harga elektronik kadang terasa sangat cepat. Hari ini masih bilang, minggu depan aja belinya. Lalu seminggu kemudian harga sudah naik dan membuat calon pembeli hanya bisa menatap layar sambil menarik napas panjang. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi, terutama karena sebagian besar produk teknologi masih sangat bergantung pada komponen impor dan transaksi internasional menggunakan dolar. Jadi ketika dolar menguat, biaya masuk barang otomatis ikut naik. Mulai dari laptop, smartphone, kartu grafis, kamera, konsol game, sampai spare part komputer bisa ikut terdampak. Bahkan beberapa toko kadang langsung menyesuaikan harga meski stok lama masih ada. Ini yang sering membuat masyarakat bercanda. Harga elektronik itu geraknya lebih cepat daripada hubungan tanpa status. Banyak anak muda sekarang akhirnya berada di situasi yang cukup menyedihkan tapi lucu. Siang hari semangat bekerja sambil berkata dalam hati, bulan depan harus beli laptop baru. Malam harinya buka marketplace, lalu langsung berubah jadi ahli matematika dadakan, menghitung cicilan, cashback, diskon, voucher, gratis ongkir, sampai kemungkinan pinjam uang ke teman. Tapi ujung-ujungnya tetap menutup aplikasi sambil berkata, nanti dulu deh. Menurut saya pribadi, kondisi seperti ini membuat banyak orang sekarang lebih berhati-hati dalam membeli barang, terutama kebutuhan sekunder yang harganya sensitif terhadap dolar. Yang menarik, dampak dolar tidak hanya terasa pada barang mewah atau elektronik mahal saja. Banyak barang sehari-hari sebenarnya ikut terdampak secara perlahan. Misalnya, biaya produksi industri yang menggunakan bahan baku impor. Ketika biaya produksi naik, harga barang di pasaran juga perlahan bisa ikut naik. Jadi, efek dolar itu seperti gelombang panjang. Awalnya mungkin hanya terasa di gadget dan elektronik, tapi lama-lama bisa merembet ke banyak sektor lain. Dan biasanya masyarakat kecil yang paling cepat merasakan dampaknya. Di media sosial sendiri, banyak warganet mulai membagikan pengalaman mereka soal harga barang yang berubah cepat. Ada yang mengeluh harga laptop incarannya naik jutaan rupiah hanya dalam waktu singkat. Ada juga yang bercanda kalau sekarang wishlist cuma tinggal list tanpa wish. Meme seperti ini memang terdengar lucu, tapi sebenarnya menggambarkan kenyataan bahwa daya beli sebagian masyarakat mulai tertekan. Karena di saat harga barang naik, pendapatan kebanyakan orang tidak ikut naik secepat itu. Inilah yang sering membuat masyarakat merasa kondisi ekonomi semakin berat. Belum lagi kebiasaan masyarakat modern yang sekarang sangat bergantung pada teknologi. Laptop bukan lagi barang mewah bagi banyak orang, melainkan kebutuhan kerja dan pendidikan. HP juga sudah menjadi alat utama komunikasi dan aktivitas sehari-hari. Jadi, ketika harga perangkat teknologi naik akibat dolar, dampaknya terasa lebih luas dibanding dulu. Mahasiswa pusing memikirkan laptop kuliah, pekerja bingung upgrade perangkat kerja, gamer mulai pasrah melihat harga kartu grafis, bahkan content creator ikut mengeluh harga kamera dan alat editing makin tinggi. Rasanya seperti semua hobi dan kebutuhan sekarang diam-diam dipegang kendalinya oleh dolar. Dan yang paling sering bikin masyarakat geleng-geleng kepala adalah situasi ketika dolar naik sedikit, harga barang langsung meroket. Tapi saat dolar turun, harga barang seperti malu-malu turun kembali. Banyak orang sampai bercanda kalau harga elektronik punya perasaan sendiri. Naiknya agresif, turunnya butuh waktu dan healing dulu. Hal seperti ini akhirnya memunculkan rasa skeptis di masyarakat. Karena seringkali rakyat merasa menjadi pihak yang paling cepat menerima dampak kenaikan, tetapi paling lambat merasakan penurunan. Meski begitu, masyarakat Indonesia tetap punya cara unik menghadapi semuanya. Di tengah harga gadget yang makin mahal, orang-orang tetap ramai membuat meme, candaan, dan video lucu tentang dompet tipis. Ada yang berkata sekarang buka marketplace cuma buat latihan ikhlas. Ada juga yang bilang keranjang belanja saya lebih bahagia daripada rekening saya. Humor-humor seperti ini mungkin terlihat receh, tetapi justru menjadi cara banyak orang mengurangi stres menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Pada akhirnya, kenaikan dolar bukan hanya soal angka di layar bank atau grafik ekonomi di televisi. Dampaknya benar-benar masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari rencana beli HP baru yang tertunda, impian upgrade laptop yang harus dipikir ulang, sampai kebutuhan rumah tangga yang perlahan ikut naik. Dan jujur saja, bagi banyak orang bagian paling menakutkan bukan cuma harga mahalnya, tetapi rasa khawatir bahwa semuanya bisa terus naik, sementara penghasilan masih begitu-begitu saja. Sebenarnya, penguatan dolar ini bukan cuma soal Indonesia saja. Dunia memang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang cukup panas dan penuh ketidakpastian. Konflik internasional di berbagai wilayah, perang dagang antar negara besar, ketegangan geopolitik, sampai kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat membuat situasi ekonomi global terasa seperti roller coaster yang tidak ada tombol berhentinya. Kadang naik cepat, kadang turun tajam, dan masyarakat biasa cuma bisa duduk sambil berharap tidak ikut terlempar dari kursi kehidupan. Amerika Serikat sendiri masih dianggap sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia. Jadi, ketika negara itu mengambil keputusan penting, efeknya bisa terasa sampai ke banyak negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Amerika. Ketika suku bunga di sana naik, banyak investor global memilih menyimpan uang mereka dalam bentuk dolar, karena dianggap lebih aman dan menguntungkan. Akibatnya, permintaan dolar meningkat drastis sementara mata uang negara berkembang seperti rupiah perlahan melemah. Kalau dipikir-pikir, sistem ekonomi dunia sekarang memang terasa unik sekaligus sedikit menyeramkan. Keputusan yang dibuat ribuan kilometer jauhnya bisa membuat harga barang di warung dekat rumah ikut berubah. Bayangkan saja, orang di Indonesia yang mungkin tidak pernah pergi ke Amerika, tidak punya bisnis internasional, bahkan belum pernah pegang dolar asli, tetap bisa terkena dampaknya. Mulai dari harga elektronik naik, biaya impor meningkat, sampai tekanan terhadap harga kebutuhan sehari-hari. Kadang masyarakat jadi merasa hidup mereka ikuti tentukan oleh grafik ekonomi dunia yang rumitnya seperti soal matematika tanpa rumus contekan. Yang membuat situasi semakin rumit adalah kondisi dunia saat ini memang sedang tidak benar-benar stabil. Banyak negara masih berusaha pulih dari tekanan ekonomi beberapa tahun terakhir. Di satu sisi ada inflasi yang membuat harga-harga naik, di sisi lain pertumbuhan ekonomi di beberapa negara mulai melambat. Akibatnya, investor global menjadi lebih berhati-hati dan cenderung mencari tempat yang dianggap aman untuk menyimpan uang mereka. Dan seperti biasa, dolar kembali menjadi raja yang paling diburu. Lucunya, masyarakat Indonesia sendiri punya hubungan yang cukup unik dengan isu ekonomi global. Banyak orang mengaku tidak terlalu paham soal inflasi, obligasi, atau suku bunga bank sentral. Tapi begitu harga mie instan, kopi, atau gadget naik sedikit, semua langsung berubah jadi pengamat ekonomi dadakan. Di tongkrongan tiba-tiba muncul kalimat seperti, ini gara-gara The Fed nih. Padahal habis ngomong begitu tetap bingung The Fed itu singkatan apa. Tapi justru itulah menariknya masyarakat kita. Di tengah situasi sulit, humor tetap jadi senjata utama untuk bertahan. Selain itu, media sosial juga membuat isu ekonomi global terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dulu mungkin berita dolar naik hanya muncul di televisi dan lewat begitu saja. Sekarang, baru bangun tidur langsung muncul notifikasi video dengan judul dramatis seperti "Rupiah terancam, ekonomi dunia memanas", atau "Harga barang bisa meledak". Belum lagi komentar netizen yang kadang lebih menghibur daripada isi beritanya sendiri. Ada yang berkata, dolar naik terus, yang turun cuma isi dompet saya. Ada juga yang bilang, ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi cicilan tetap berjalan dengan penuh semangat. Menurut pendapat saya pribadi, yang paling berat dari kondisi seperti ini sebenarnya bukan cuma soal harga barang atau nilai tukar mata uang, tetapi rasa tidak tenang yang mulai dirasakan masyarakat. Banyak orang sekarang merasa masa depan ekonomi semakin sulit diprediksi. Hari ini harga stabil, besok bisa berubah. Hari ini merasa cukup, bulan depan pengeluaran tiba-tiba membengkak. Dan ketika ketidakpastian seperti ini berlangsung terus-menerus, masyarakat akhirnya menjadi lebih cemas dalam mengatur keuangan mereka. Namun, di balik semua kekhawatiran itu, masyarakat Indonesia memang terkenal punya mental bertahan yang luar biasa.
Mau ekonomi dunia panas, dolar naik, harga barang bergerak liar, rakyat tetap mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tetap bekerja, tetap mencari peluang, tetap tertawa, bahkan tetap nongkrong meski kadang saldo tinggal sisa harapan. Ada semacam kemampuan unik untuk tetap kuat di tengah tekanan. Mungkin karena masyarakat kita sudah terlalu sering menghadapi situasi sulit. Jadi akhirnya muncul pola pikir, ya sudah, dijalani saja dulu. Dan jujur saja, kadang humor menjadi penyelamat terbesar. Karena kalau semua dipikir terlalu serius, kepala bisa ikut panas sebelum ekonomi benar-benar panas. Maka tidak heran jika di tengah berita dolar naik dan ekonomi global memanas, media sosial Indonesia justru tetap dipenuhi meme lucu. Karena bagi banyak orang, tertawa mungkin bukan solusi ekonomi, tapi setidaknya bisa membuat hati sedikit lebih ringan saat melihat harga-harga mulai bergerak naik lagi. Meski begitu, tidak semua orang rugi saat dolar naik. Ada juga pihak-pihak tertentu yang justru diam-diam tersenyum melihat kondisi ini. Bahkan mungkin saat sebagian masyarakat mulai panik memikirkan harga kebutuhan dan biaya hidup, ada kelompok lain yang melihat penguatan dolar sebagai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dunia ekonomi memang kadang terasa aneh. Saat satu pihak mengeluh, pihak lain malah bersyukur. Salah satu yang paling sering disebut diuntungkan adalah para eksportir, karena banyak transaksi perdagangan internasional menggunakan dolar Amerika. Jadi ketika dolar naik terhadap rupiah, pendapatan mereka yang dibayar dalam dolar otomatis terasa lebih besar saat dikonversi ke rupiah. Misalnya perusahaan yang menjual hasil tambang, kelapa sawit, tekstil, kopi, atau produk laut ke luar negeri. Saat pembayaran masuk dalam bentuk dolar, nilai tukarnya menjadi lebih menguntungkan. Makanya, tidak heran kalau ada pelaku usaha ekspor yang justru terlihat lebih santai ketika berita dolar naik ramai dibahas. Namun, tentu saja situasinya tidak sesederhana itu. Tidak semua eksportir langsung untung besar begitu saja. Karena sebagian dari mereka juga masih bergantung pada bahan baku import atau biaya operasional lain yang ikut naik. Jadi, di balik senyum mereka, tetap ada hitung-hitungan rumit yang membuat kepala pening juga. Tapi, dibanding masyarakat biasa yang hanya melihat harga barang terus naik, setidaknya mereka masih punya peluang mendapatkan sisi positif dari penguatan dolar ini. Selain eksportir, investor emas juga sering dianggap sebagai pihak yang cukup diuntungkan ketika kondisi global sedang tidak stabil. Biasanya saat ekonomi dunia memanas dan dolar bergerak agresif, harga emas ikut naik karena banyak orang menganggap emas sebagai aset aman. Makanya setiap ada berita ekonomi global memburuk, masyarakat langsung ramai mencari informasi harga emas. Bahkan ada yang tiba-tiba merasa menjadi pakar investasi setelah menonton 2 video motivasi finansial di internet. Lucunya, fenomena membeli emas ini juga sering memunculkan cerita menarik di masyarakat. Ada yang dulu dianggap aneh karena rajin membeli emas sedikit demi sedikit. Sekarang malah dipuji karena dianggap visioner. Sedangkan yang dulu lebih memilih menghabiskan uang untuk nongkrong dan jajan impulsif hanya bisa berkata, "Harusnya dulu saya beli emas," sambil tertawa pahit. Tapi begitulah hidup. Kadang penyesalan memang datang belakangan, biasanya setelah melihat harga naik. Di sisi lain, masyarakat biasa justru menjadi kelompok yang paling sering merasakan tekanan langsung dari kenaikan dolar, terutama kelas menengah dan pekerja harian yang penghasilannya tetap sementara pengeluaran perlahan bertambah. Banyak keluarga sekarang mulai lebih hati-hati dalam mengatur keuangan. Yang sebelumnya masih sering jajan di luar, mulai memilih masak sendiri. Yang tadinya mudah check out barang online, sekarang mulai berpikir 3-5 kali sebelum membeli sesuatu. Bahkan ada yang membuka marketplace hanya untuk melihat-lihat harga sambil berharap ada keajaiban diskon 90%. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini sebenarnya cukup menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi perlahan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Bukan cuma soal uang, tetapi juga soal rasa aman. Karena ketika harga-harga mulai tidak stabil, orang jadi lebih khawatir mengambil keputusan finansial. Mau beli barang, takut harga turun. Menunda beli, takut harga malah naik lagi. Akhirnya banyak orang hidup dalam mode serba tanggung. Mau hemat, stres, mau belanja juga takut. Yang menarik, masyarakat Indonesia punya kemampuan luar biasa untuk tetap terlihat santai meski sebenarnya sedang pusing. Di media sosial misalnya, candaan soal dompet tipis semakin banyak bermunculan. Ada yang berkata, dolar naik, semangat kerja ikut turun. Ada juga yang bercanda, sekarang lihat harga laptop rasanya seperti lihat harga rumah.
Meme seperti ini memang lucu, tetapi sebenarnya menjadi bentuk keresahan yang dibungkus humor supaya tidak terasa terlalu berat. Bahkan gaya hidup sebagian orang mulai berubah karena tekanan ekonomi ini. Banyak yang sekarang lebih fokus mencari penghasilan tambahan, dari jualan online, freelance, affiliate, sampai konten creator dadakan. Karena masyarakat sadar kalau hanya mengandalkan satu pemasukan di tengah biaya hidup yang terus naik, rasanya makin sulit untuk merasa tenang. Dan jujur saja, fenomena ini cukup menggambarkan bagaimana masyarakat sekarang sedang berusaha bertahan dengan cara mereka masing-masing. Di tengah situasi seperti ini, media sosial sering menjadi tempat paling jujur melihat kondisi masyarakat. Orang-orang bercanda tentang saldo rekening, tentang gaji yang numpang lewat, tentang keranjang belanja yang isinya cuma harapan. Tapi di balik semua candaan itu, sebenarnya banyak orang sedang mencoba tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi yang terasa makin nyata. Dan mungkin inilah hal yang paling unik dari masyarakat Indonesia. Meski keadaan kadang membuat kepala panas, harga barang naik, dan masa depan terasa tidak pasti, humor tetap hidup. Tertawa tetap ada. Karena mungkin masyarakat sadar kalau hidup sudah cukup berat, setidaknya jangan kehilangan kemampuan untuk tertawa. Walaupun habis tertawa biasanya langsung buka mobile banking, lalu diam beberapa detik. Sekarang banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah dolar akan terus naik atau rupiah bisa kembali stabil? Pertanyaan ini perlahan menjadi topik yang semakin sering muncul bukan hanya di kalangan pelaku ekonomi atau investor, tetapi juga masyarakat biasa. Mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, pedagang kecil, sampai ibu rumah tangga mulai ikut memperhatikan kondisi ekonomi karena dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya sekarang berita soal kurs dolar sudah hampir sama tegangnya seperti melihat tanggal tua datang lebih cepat dari gajian. Banyak masyarakat merasa situasi ekonomi saat ini seperti penuh tanda tanya. Hari ini harga terlihat normal, besok bisa berubah. Minggu ini merasa pengeluaran masih aman. Bulan depan tiba-tiba banyak kebutuhan mendadak muncul bersamaan. Dan ketika dolar terus menguat, kekhawatiran masyarakat otomatis ikut meningkat. Karena pengalaman selama ini membuat banyak orang percaya bahwa jika dolar terus naik, maka efek domino ke berbagai sektor hanya tinggal menunggu waktu. Yang paling dikhawatirkan tentu saja adalah kenaikan harga kebutuhan hidup. Masyarakat sekarang mulai waspada terhadap kemungkinan harga barang kembali melonjak, baik secara perlahan maupun tiba-tiba. Bukan hanya barang elektronik atau produk impor, tetapi juga kebutuhan sehari-hari yang terasa paling dekat dengan rakyat kecil. Karena ketika biaya distribusi, bahan baku, dan operasional naik, biasanya harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik juga. Dan yang sering membuat masyarakat mengeluh adalah kenaikan itu kadang datang sedikit demi sedikit, tetapi terus berlangsung tanpa terasa. Dan jujur saja, pola hidup seperti ini perlahan membuat masyarakat menjadi lebih mudah stres. Di media sosial, keresahan itu mulai terlihat semakin jelas. Banyak orang bercanda tentang dompet tipis, saldo rekening, dan harga barang yang terasa makin tidak ramah. Tetapi di balik candaan tersebut sebenarnya tersimpan rasa lelah yang cukup besar. Karena masyarakat merasa tekanan ekonomi datang terus-menerus tanpa benar-benar memberi waktu untuk bernafas lega. Baru saja mulai menyesuaikan diri dengan harga baru, muncul kenaikan lagi di sektor lain. Kadang rakyat cuma ingin hidup tenang sebentar, tapi notifikasi berita ekonomi selalu datang membawa kejutan baru. Yang lebih membuat masyarakat khawatir adalah ketidakpastian masa depan. Karena saat ekonomi global sedang tidak stabil, banyak hal menjadi sulit diprediksi. Perusahaan lebih berhati-hati, lapangan kerja terasa makin ketat, biaya hidup naik, sementara penghasilan sebagian orang tidak berubah banyak. Situasi seperti ini akhirnya membuat banyak orang mulai menahan pengeluaran dan memilih lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Fenomena ini juga terlihat jelas pada gaya hidup generasi muda sekarang. Banyak anak muda yang mulai merasa sulit mencapai target finansial mereka. Harga rumah mahal, kendaraan naik, gadget naik, biaya hidup naik. Sementara tabungan terasa jalannya lambat sekali. Bahkan ada yang bercanda kalau sekarang menabung rasanya seperti lari di treadmill. Sudah capek bergerak, tapi posisi tetap di tempat. Candaan itu memang lucu, tetapi cukup menggambarkan kondisi psikologis banyak orang saat ini.
Di sisi lain, masyarakat juga mulai sadar pentingnya memiliki penghasilan tambahan dan pengelolaan uang yang lebih baik. Banyak orang mulai mencoba freelance, bisnis kecil-kecilan, investasi, sampai menjadi content creator demi menambah pemasukan. Karena kondisi ekonomi sekarang membuat masyarakat sadar bahwa mengandalkan satu sumber pendapatan saja terasa semakin beresiko. Dan jujur saja, ini menjadi tanda bahwa tekanan ekonomi mulai mengubah cara berpikir banyak orang. Namun yang menarik, di tengah segala kekhawatiran tersebut, masyarakat Indonesia tetap punya kemampuan luar biasa untuk bertahan. Mau ekonomi dunia panas, dolar naik, harga barang bergerak liar, rakyat tetap mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tetap bekerja, tetap bercanda, tetap nongkrong, meski kadang pesan menu paling murah sambil pura-pura bilang sedang diet. Ada semacam kekuatan mental yang membuat masyarakat kita tetap bisa tersenyum di tengah tekanan. Kadang, humor memang jadi cara paling sederhana untuk melawan rasa takut. Karena kalau semua dipikir terlalu dalam, hidup bisa terasa semakin berat. Maka tidak heran jika media sosial Indonesia tetap ramai dengan meme soal ekonomi. Ada yang berkata, sekarang bukan cari cuan lagi, tapi cari cara bertahan hidup. Ada juga yang bilang, harga naik semua, yang tetap setia cuma tanggal tua. Pada akhirnya, isu dolar bukan hanya soal angka ekonomi atau grafik keuangan yang muncul di televisi. Dampaknya benar-benar masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari harga kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, gadget, transportasi, sampai rencana masa depan banyak orang. Dan mungkin inilah yang membuat masyarakat begitu sensitif setiap mendengar kabar dolar naik. Karena mereka tahu cepat atau lambat, efeknya bisa sampai ke dompet mereka sendiri. Meski begitu, harapan tentu masih ada. Banyak orang berharap kondisi ekonomi global bisa kembali stabil dan rupiah perlahan menguat lagi. Karena masyarakat sebenarnya tidak meminta hidup mewah. Kebanyakan hanya ingin harga-harga stabil, pekerjaan aman, dan bisa hidup lebih tenang tanpa dihantui rasa khawatir setiap membuka berita ekonomi. Sederhana memang, tapi di zaman sekarang ternyata rasa tenang itu justru menjadi sesuatu yang mahal.